Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nong Channel. Di video kali ini aku bahkan sedikit memperingati kalian ya untuk tidak terlalu mempercayai joki pinjol yang promosinya itu atau iklannya itu beredar di mana-mana. Bisa di segala platform, mulai dari Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, atau apapun itu yang sering kalian lihat. Terkadang juga mereka sering promosi melalui nomor-nomor yang tidak kita kenali, yang tiba-tiba mereka mengirimkan link atau mengirimkan sekedar ucapan, perkataan yang memang sangat persuasif ya bentuknya, sehingga kita tertarik untuk mencoba atau tertarik untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Target mereka ini adalah orang-orang awam yang memang tidak paham terhadap cara kerja mereka. Seperti yang kita tahu, lingkaran mereka ini perputarannya tetap sama. Mereka tidak pernah berbeda caranya. Tetap sama caranya. Pertama dia dekati si customer dengan kata-kata yang manis, dengan janji-janji manis. Di pertengahan sudah mulai agak sedikit memaksa, dan di akhir mereka tetap saja meminta uang di muka atau DP untuk memproses bayaran jokinya mereka atau bayaran jasanya mereka ini. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian kalau yang namanya joki pinjol 100% percaya sama aku kalau mereka itu akan membuat kalian bagaimanapun caranya untuk meminjam uang kepada orang lain. Bisa dengan kalian itu berjanji kepada orang lain, atau kalian itu menjanjikan suatu barang untuk orang lain sebagai jaminan ketika kalian meminjam uang mereka untuk diberikan ke joki pinjol. Ngerti kan arahan perkataan aku ini seperti apa? Maksudnya seperti ini loh. Ketika joki pinjol merasa bahwa kalian ini kalau kalian ini mudah atau bisa untuk ditipu, bisa untuk dialihkan perhatiannya, ketika kalian sudah 80% percaya kepada mereka, otomatis mereka akan langsung meminta bayaran atau meminta deposit kepada kalian. Sedangkan posisinya gini, kamu memakai jasa mereka ya untuk menambah penghasilan kan secara instan, secara cepat, atau mencari uang secara cepat, meminjam uang secara cepat, makanya kalian memakai jasa mereka. Nah, ketika kalian mengakses atau meminta jasa mereka itu untuk kalian gunakan, harusnya kan ketika uangnya sudah ada, mereka bisa potong dari uang yang cair tersebut ya kan. Apakah itu dari suatu aplikasi ataukah itu dari suatu website, aku juga nggak tahu. Itu janji-janji mereka ya, biasa joki kan gitu. Ada aja aplikasi yang mereka bilang kalau ini bisa cair gitu kan. Nah, dari aplikasi-aplikasi tersebut, jika memang benar bisa mencairkan uang jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, ya harusnya joki-joki ini nggak perlu minta deposit kan kepada kita. Harusnya mereka tidak perlu meminta uang pembayaran di muka atau istilahnya DP kepada kita, apalagi uang pajak atau uang apapun itu. Mereka kan bisa memotong ketika uang sudah dicairkan dan dikirimkan kepada kita. Gitu. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa permintaan uang yang nominalnya besar di awal itu bukan suatu hal yang memang bisa kita ikuti lagi atau bisa kita ikuti lagi alurnya, bisa kita percaya lagi alurnya. Itu sudah 100% penipuan. Tapi tanpa sadar kan kita mengikuti itu arahan mereka. Yang bahkan kita posisi tidak punya duit, tidak punya uang,
kita meminta bantuan mereka untuk mendapatkan uang secara cepat, tetapi kita diperas untuk ada uang deposit atau uang pajaknya lah, uang amunisinya, apapun itu. Perkataan mereka ya harus kita turuti ya kan. Kalau nggak mereka nggak mau proses katanya. Nah, padahal posisi nggak ada duit, ya mau nggak mau kita kan pinjam ke orang. Siapapun itu, mau itu tetangga, teman, ataupun itu orang-orang yang kita kenal, kenalan. Apakah itu kita meminjam ke aplikasi pinjol yang resmi, ya kan? Dan mereka minta amunisinya nggak banyak memang, dari misal nominal yang dijanjikan kepada kita itu 15 juta. Dan kita diminta untuk membayar deposit atau amunisi atau pajak itu namanya sekitaran 1,5 juta atau 2 jutaan. Itu siklusnya memang seperti itu. Mereka akan meminta uang amunisi, deposit, dan lain-lain itu pasti 2% dari uang yang mereka janjikan. Nah, kita kan mau nggak mau harus sanggupi. Maka dari itu, aku bilang kalau joki pinjol ini adalah salah satu pemicu kita untuk gali lubang tutup lubang. Ketika mereka sukses untuk meminta uang kita, walaupun tidak banyak jumlahnya bagi kita ya, yang udah diiming-imingi dengan uang besar sebanyak belasan juta tadi, tiba-tiba minta uang sebanyak 1,5 juta atau 2 jutaan. Bagi kita, kecil nih. Nanti kan katanya bisa balik lagi dari duit yang sudah cair. Bisa kembali lagi nih depositnya katanya. Padahal ya itu permainan mereka. Tanpa sadar, kebiasaan ya joki pinjol ini kebiasaannya nggak hanya meminta uang sekali saja, tetapi sampai 3 kali. Yang pertama itu ada amunisi. Amunisi biasanya uangnya sekitar 1,5 jutaan. Terus pajak biasanya mereka mintanya tuh hampir 3 jutaan. Dan satu lagi deposit. Deposit itu hampir 2 jutaan. Itu memang di rata-rata ya joki pinjol manapun yang sudah saya tanya-tanyain kepada teman-teman yang pernah terjebak sama mereka. Itu memang siklusnya seperti itu dan akan seperti itu selalu. Yang mereka minta ya nggak jauh-jauh dari 2 jutaan, 2,5 jutaan gitu. Sebelumnya aku minta maaf kalau agak berisik atau agak mengganggu ya ini suaranya. Tapi ini emang benar-benar aku mau sampaikan kepada kalian. Kalau joki pinjol ini adalah salah satu pemicu kita atau pemicu kalian nih yang percaya kepada joki pinjol. Pemicunya itu untuk kalian berani gali lubang tutup lubang, alias ngutang kepada orang lain untuk membayar joki pinjol ini. Padahal itu semua penipuan. Joki pinjol tidak benar-benar membantu kalian gitu. Logikanya juga kalau memang mereka bisa mencairkan uang belasan juta dengan data-data orang yang mereka kumpulkan, kenapa mereka tidak memperkaya diri mereka sendiri? Kenapa harus memakai data diri kita dan menjanjikan akan dicairkan kepada kita secara cepat? Tetapi dia juga meminta uang kepada kita untuk deposit. Kenapa dia nggak langsung potong dari uang yang cair, iya kan? Logikanya kan seperti itu. Paham kan yang aku katakan ini? Intinya joki pinjol penyebab kalian gali lubang tutup lubang. Berhutang kepada orang lain untuk memberikan kepada joki pinjol. Karena diiming-imingi uang yang sangat besar dari joki pinjol. Padahal mereka mengambil uang tanpa pengetahuan kalian. Mereka kabur, mereka memblokir kalian di percakapan online kalian bersama si joki ini tadi. Dan mereka menghapus percakapan. Bukti untuk kalian melaporkan bahwa uang kalian sudah hilang tidak ada. Iya kan? Karena kalau siklus pinjol ini tadi kan dia ada 3 tuh ya. 3 hal yang harus kita berikan uang kepada mereka. Deposit, amunisi, dan pajak. Biasanya seperti itu. Nah, dari 3 ini saja sudah jalan hampir 6 jutaan atau hampir 8 jutaan. Dan rata-rata orang yang tertipu dengan joki pinjol ini nggak ada yang tertipu di bawah 5 jutaan. Pasti di atas 5 jutaan. Bahkan ada yang sampai 14 juta, 16 juta. Aku tidak tahu ya cara mereka ini memainkan alam bawah sadar orang-orang yang sudah tertipu seperti apa. Tetapi kebanyakan dari mereka bilang kalau diiming-imingi dari omongan mereka ini para korban percaya gitu. Apakah itu ada di ilmu psikologi atau ilmu hipnotis, aku juga nggak tahu. Cukup sekian info dari aku. Intinya joki pinjol adalah penyebab kalian untuk gali lubang tutup lubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.